Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Urukul Nadif Zaki, SSI, MT, serta rekan-rekan kelompok 4 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4, mata kuliah aplikasi komputer dan pemrograman, izin mempresentasikan terkait tugas besar. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Nufail Azka Permana dengan NIM 10404 2500190. Nah, saya Muhammad Ferianto dengan NIM 10404 2500212. Saya Najma Aini dengan NIM 1040425001. Saya Nezwa Salsabila Setiawan dengan NIM 1040425000192. Saya Nurmagala Lestari dengan NIM 104042500158. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan Python yang akan disampaikan oleh Najma Aini. Kepada Najma Aini kami persilahkan. Jadi di sini saya akan merubah raw financial data itu menjadi clean data. Nah, jadi yang pertama dilakukan yaitu saya mengimpor Pandas sebagai PD karena semua proses utama seperti baca CSV, membersihkan data, mengubah kolom, dan juga menyimpan output lebih mudah dilakukan memakai data frame dari Pandas. Nah, selanjutnya saya load data mentah ke variabel raw. Nah, di sini tuh ada save sama dengan titik koma karena pemisah kolomnya adalah titik koma. Nah, untuk desimal itu menggunakan titik supaya angka desimal terbaca dengan benar hasilnya. Raw jadi data frame yang berisi data transaksi sebelum dibersihkan. Nah, selanjutnya untuk validasi kolom penting, di sini saya membuat daftar kolom yang wajib ada. Kalau misalnya ada kolom yang hilang, eh, filenya atau misalnya beda format, program program langsung stop dan mengasih warning error yang jelas. Jadi tidak ada kasus jalan tapi hasilnya salah. Nah, untuk step keempat yaitu pastikan kolom numerik benar-benar numerik, itu kadang CSV terbaca sebagai teks atau string. Jadi sebelum filtering atau perhitungan, saya paksa kolom-kolom angka jadi numerik, yaitu yang error itu menjadi choice. Artinya, kalau ada nilai aneh yang tidak bisa diubah menjadi angka, dia menjadikannya sebagai NaN. Nah, nah, sesuai instruksi tugas selanjutnya, untuk unit sold kosong berarti transaksi itu tidak valid untuk analisis. Jadi akan dihapus barisnya. Nah, jadi di sini ditambahkan titik copy agar aman untuk menghindari masalah setting with copy. Nah, selanjutnya masih sesuai dengan instruksi tugas, kalau unit sold sama dengan 0, itu bukan transaksi penjualan sesungguhnya. Jadi harus dibuang atau dihilangkan. Nah, selanjutnya selanjutnya saya yang titik copy untuk untuk memastikan hasil filter benar-benar data frame baru. Nah, selanjutnya untuk step ketujuh, di sini saya membuat dictionary price map yang isinya aturan penggantian harga. Nah, ini tuh mengikuti ketentuan tugas. Kalau sales price-nya 0 untuk produk tertentu harus diganti ke nilai Delfood yang sudah ditentukan. Nah, untuk kondisi max, untuk baris yang sales price, perlu diperbaiki. Jadi, eh, saya membuat max supaya yang diubahnya itu hanya baris produknya
yang ada di price map, dan sales price kosong NaN atau sales price bernilai 0. Jadi harganya sudah valid, jadi tidak ikut kerubah. Nah, di sini proses pergantiannya itu dilakukan di yang clean log max produk. Nah, itu tuh untuk ambil nama produk yang terkena oleh max-nya. Nah, untuk titik map, price map, nah itu tuh untuk mengubah nama produk jadi harga sesuai aturan. Jadi hasilnya tuh dimasukkan kembali ke kolom sales price hanya untuk baris yang perlu diperbaiki. Nah, jadi di sini tuh saya mengatur urutan kolom supaya date-nya ada di awal dan urutannya sama seperti instruksi tugas. Nah, ini membuat dataset output rapi dan eh, siap dan bisa dipakai untuk bagian R-nya. Dan terakhir, saya ekspor data frame clean menjadi clean financial data CSV, yaitu indeks sama dengan false, supaya tidak ada kolom indeks tambahan. Dan yang terakhir yaitu save sama dengan titik koma, supaya format CSV konsisten seperti file mentah. Oke, di sini tinggal di run. Nah, jadi sudah di sini berubah dari raw financial data menjadi clean financial data. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Nezwa Salsabila untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk di bagian R, bagian pertama ini, sebelum masuk ke analisis, saya memanggil beberapa library utama yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan kode library tidyverse, library lubridate, library reader, dan option Stipen itu. Nah, ini tidyverse ini digunakan untuk memanipulasi data dan visualisasi. Sedangkan untuk lubridate untuk pengolahan tanggal dan reader untuk membaca file CSV. Nah, saya juga menonaktifkan notasi ilmiah dengan options Cipen sama dengan 999 agar angka besar tidak ditampilkan dalam bentuk E+06 sehingga lebih mudah dibaca. Kemudian di run. Nah, selanjutnya untuk formatter rebe juta itu pada bagian ini saya membuat fungsi khusus untuk membuat angka agar lebih mudah dibaca di grafik dan output. Jika nilainya 1 juta atau lebih, maka angka akan ditampilkan dalam satuan juta. Jika di bawah 1 juta, maka ditampilkan dalam satuan ribu. Nah, fungsi ini nantinya digunakan di grafik dan ringkasan hasil analisis agar tampil lebih informatif dan ramah pembaca. Kemudian, bagian ini juga di-run. Nah, selanjutnya untuk load clean financial data .csv menjadi financial data di tahap ini, saya membuat dataset hasil pembersihan dari Python, yaitu clean financial data CSV ke dalam R. Nah, saya menggunakan read underscore delim dengan delimiter agar format kolom terbaca dengan benar. Kolom date saya set sebagai karakter terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan parsing di awal. Kemudian ini juga di-run. Nah, selanjutnya untuk cek 10 tanggal pertama. Di sini harus normal. Nah, setelah data dimuat, saya melakukan pengecekan awal terhadap kolom date. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa format tanggal masih konsisten dan tidak rusak sebelum dikonversi ke format tanggal sebelumnya. Nah, kemudian ini juga di-run. Kemudian konversi kolom date menjadi format tanggal. Pada tahap ini, saya mengonversi kolom date menjadi format tanggal yang valid di R. Saya menggunakan parse underscore date underscore
underscore time dengan beberapa kemungkinan format tanggal agar dapat membaca berbagai variasi format yang mungkin ada di data. Setelah itu, hasilnya dikonversi menjadi tipe date. Kemudian di-run lagi. Nah, selanjutnya, cek ulang hasil konversi tanggal. Setelah konversi dilakukan, saya kembali melakukan pengecekan. Saya melakukan beberapa tanggal awal serta rentang tanggal minimum dan maksimum untuk memastikan tidak ada tanggal yang bernilai NA atau yang tidak masuk akal. Kemudian ini juga di-run. Nah, selanjutnya untuk gross underscore sale dan profit itu pada tahap ini saya membangun variabel keuangan utama. Yang pertama, saya menghitung gross underscore sale sebagai hasil perkalian jumlah unit terjual dan harga jual. Kemudian saya menghitung sales dengan mengurangkan diskon dari gross sales. Terakhir, saya menghitung profit dengan mengurangkan biaya pokok penjualan COGS dari sales. Nah, langkah ini menjadi dasar seluruh analisis keuntungan di tahap selanjutnya. Kemudian di-run juga. Nah, selanjutnya untuk simpan financial data, setelah seluruh variabel keuangan terbentuk, saya menyimpan dataset lengkap ini menjadi file baru bernama financial data CSV. Nah, file ini berfungsi sebagai dataset final yang siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk hitung keuntungan total, pada bagian ini saya menghitung total keuntungan dari seluruh transaksi dengan menjumlahkan kolom profit. Hasilnya kemudian ditampilkan ke konsol menggunakan format rupiah yang telah dibuat sebelumnya agar mudah dibaca. Kemudian ya di-run. Nah, selanjutnya untuk profit per bulan dan grafik, tahap ini bertujuan untuk melihat pola keuntungan berdasarkan waktu bulanan. Saya mengelompokkan data berdasarkan bulan, lalu menjumlahkan total profit tiap bulan. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik agar tren keuntungan dapat terlihat dengan jelas. Kemudian di-run. Selanjutnya untuk profit per tahun dan grafiknya, di tahap ini juga sama, saya menganalisis keuntungan berdasarkan tahun. Nah, data dikelompokkan berdasarkan tahun transaksi, kemudian dijumlahkan total profit dengan tahunnya. Visualisasi ini membantu melihat performa perusahaan dari tahun ke tahun. Kemudian di-run. Nah, untuk selanjutnya, ada profit per produk dan grafiknya. Di tahap ini, saya juga menganalisis kontribusi keuntungan berdasarkan produk. Data dikelompokkan berdasarkan produk dan diurutkan dari profit tertinggi ke yang terendah. Nah, grafik batang horizontalnya digunakan sebagai perbandingan antar produk agar lebih mudah dibaca. Kemudian di-run. Nah, selanjutnya profit per negara dan grafiknya. Di tahap ini saya juga berkontribusi keuntungan berdasarkan negara. Langkah ini membantu mengidentifikasi negara dengan performa terbaik maupun terendah dari sisi profit. Kemudian di-run. Nah, selanjutnya untuk filter Desember 2025 beserta 3 profit terkecil. Nah, di tahap ini saya memfokuskan analisis pada periode Desember 2025. Saya memfilter data hanya pada rentang tanggal tersebut, lalu mengidentifikasi 3 transaksi dengan profit paling kecil. Langkah ini berguna untuk mengevaluasi transaksi yang performanya paling rendah. Kemudian di-run. Selanjutnya, data rugi menjadi financial loss. Pada bagian ini, saya memisahkan seluruh transaksi yang mengalami kerugian, yaitu transaksi dengan nilai profit di bawah 0. Dataset ini penting untuk menganalisis resiko dan evaluasi menjadi penyebab kerugian. Kemudian di-run.
Dan yang terakhir, simpan financial loss. Sebagai langkah terakhir, saya menyimpan data set transaksi rugi ke dalam file financial loss CSV. File ini menjadi output khusus untuk analisis kerugian dan rekomendasi perbaikan bisnis ke depannya. Kemudian di-run. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Nur Mega untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya. Oke. Saya Nur Mega Lestari akan menjelaskan tentang hasil analisis 1. Nah, yang pertama itu pembersihan data menggunakan Python. Tahap awal analisis dilakukan melalui proses pembersihan data menggunakan bahasa pemrograman dari 700 baris transaksi. Namun setelah dilakukan eksplorasi data, ditemukan beberapa permasalahan antara lain yaitu gross sales atau total pendapatan kotor, sales pendapatan setelah diskon, dan profit keuntungan bersih setelah COGS. Nah, output analisis finansial data CSV menjadi dasar analisis keuangan selanjutnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan proses penghapusan dan penyesuaian data valid agar data yang digunakan lebih akurat dan fleksibel. Setelah proses pembersihan, jumlah data berkurang menjadi 660 baris transaksi. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan indikator keuangan. Nah, perhitungan indikator keuangan dilakukan untuk menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, pada tahap ini beberapa variabel keuangan utama dihitung untuk menggambarkan kondisi finansial perusahaan, yaitu gross sales atau pendapatan setelah dikurangi diskon. Profit itu keuntungan bersih setelah dikurangi COGS. Nah, hasil perhitungan indikator keuangan ini disimpan dalam file finansial _data CSV. Data tersebut menjadi dasar utama dalam analisis keuangan lanjutan baik berdasarkan waktu, produk maupun wilayah. Nah, selanjutnya yaitu analisis keuntungan berdasarkan waktu. Keuntungan bulanan meliputi profit berfluktuasi setiap bulan. Seluruh bulan memberikan profil positif, dipengaruhi volume transaksi, diskon, dan biaya sebesar 16,88 juta menunjukkan kinerja keuangan positif. Yang terakhir yaitu layak sebagai dasar evaluasi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu analisis keuntungan berdasarkan produk. Nah, yang analisis keuntungan berdasarkan produk. Analisis berdasarkan produk menunjukkan bahwa kontribusi profit terbesar berasal dari beberapa produk utama, yaitu produk Z dengan total profit sebesar 9,83 juta, produk Y dengan total profit sebesar 4,14 juta. Nah, sebaliknya, produk X menjadi produk dengan performa terendah karena menghasilkan kerugian sebesar 615.000. Hal ini menunjukkan bahwa profit perusahaan sangat bergantung pada produk tertentu. Nah, selanjutnya yaitu analisis keuntungan berdasarkan negara. Nah, berdasarkan wilayah penjualan, negara dengan kontributor profit tertinggi adalah Prancis dengan total profit sebesar 3,78 juta. Sementara itu, dengan negara kontributor profit terendah adalah negara Meksiko dengan total profit sebesar 2,90 juta. Nah, perbedaan ini menunjukkan adanya variasi
aktivitas pasar antar negara. Berikut yaitu transaksi dengan profit terendah. Analisis lebih lanjut difokuskan pada bulan Desember 2025 di mana ditemukan 3 transaksi dengan profit terendah. Profit yang dihasilkan dari transaksi tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan diskon serta pengendalian biaya operasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil yang terakhir yaitu transaksi dengan profit terendah. Oke. Nah, yang terakhir yaitu identifikasi data kerugian. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa sumber utama kerugian berasal dari produk X dengan total kerugian sebesar 615.000. Kerugian ini terjadi karena biaya dan diskon yang diberikan lebih besar dibandingkan nilai penjualan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi harga, efisiensi biaya, dan respon produk agar produk tersebut tidak menimbulkan kerugian. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa sumber utama kerugian berasal dari produk S dengan total kerugian sebesar 615.000. Kerugian ini terjadi karena biaya dan diskon yang diberikan lebih besar dibandingkan nilai penjualan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi harga, efisiensi biaya, dan reposisi produk agar produk tersebut tidak terus menimbulkan kerugian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kepada Muhammad Ferianto, kami persilahkan. Selanjutnya kita olah dataset transaksi penjualan PT Nusantara Mart bagian 2. Di tahap awal ini saya menyiapkan environment art untuk analisis. Saya memanggil beberapa library kayak Tidyverse untuk manipulasi data dan visualisasi, terus Lubridate buat olah tanggal, Scales untuk format angka, dan juga Glue untuk menyusun kalimat interpretasi secara otomatis dan rapih. Yes. Nah, setelah itu saya membaca dataset transaksi penjualan PT Nusantara Mart dari file CSV dan menyimpannya ke objek DF. Terus saya rapikan dua hal yaitu transaction date saya ubah menjadi tipe tanggal dan saya buat kolom branch label supaya identitas cabang lebih jelas yaitu gabungan ID cabang dan juga kota. Kita run. Tadi bisa anjing. Sorry. Ih, kurang satu. Goblok. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang dataset transaksi penjualan PT Nusantara Mart bagian 2. Di tahap awal ini saya menyiapkan environment R untuk analisis. Saya memanggil beberapa library kayak Tidyverse buat manipulasi data dan visualisasi, terus juga Lubridate buat olah tanggal, Scales buat format angka, dan juga Glue untuk menyusun kalimat interpretasi secara otomatis dan rapi. Terus saya juga membaca dataset transaksi penjualan PT Nusantara Mart dari file CSV dan menyimpannya ke objek DF. Lalu saya rapikan dua hal yaitu transaction date, saya ubah jadi tipe tanggal dan saya buat kolom branch label supaya identitas cabang lebih jelas kayak gabungan ID cabang dan juga kota. Kita run, terus kita bagian cek sekilas pakai Glimpse DF buat melakukan proses pengecekan awal menggunakan Glimpse DF buat mastiin struktur dataset sudah benar. Dari sini saya bisa melihat nama kolom, terus juga tipe datanya dan contoh isinya. Karena ini penting buat mastiin tidak ada kolom yang salah baca, kayak tanggalnya masih teks atau angka terbaca sebagai karakter. Kemudian untuk bagian formatter RP untuk ASIS dan tetap juga RP. Nah, di bagian ini saya buat formatter rupiah bernama RP.
Nah, formatter ini dipakai buat sumbu aksis pada grafik supaya angkanya tampil sebagai format uang Indonesia. Misalnya kayak Rp 1 juta 1.250.000. Nah, terus juga saya mengatur big mark ini jadi dengan titik dan decimal mark dengan koma supaya sesuai format penulisan angka di Indonesia. Kemudian lanjut ke formatter singkat untuk label bar, Rp atau juta. Nah, kalau formatter RP dipakai buat sumbu, maka format singkat ini dipakai buat label angka yang ditampilin di atas bar chart. Tujuannya supaya label lebih ringkas. Misalnya 450.000 pakainya RB atau 2,35 juta pakainya JT. Jadi grafiknya terlihat bersih dan tidak penuh angka yang panjang. Nah, terus juga ini bagian summaries atau ringkasan. Pada tahap ini saya menghitung statistik deskriptif dari kolom total sales yaitu nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan juga standar deviasi. Nah, tujuannya buat memahami gambaran umum sebaran nilai transaksi. Nah, semua hasilnya saya format menggunakan RP agar langsung terbaca dalam bentuk rupiah. Yes. Kemudian kita masuk ke bagian identifikasi outlier dengan IQR. Nah, di tahap ini saya mengidentifikasi outlier menggunakan metode IQR atau interquartile range. Metode ini bekerja dengan mengambil Q1 atau kuartil bawah dan juga Q3 atau kuartil atas, lalu menghitung IQR-nya yaitu sama dengan Q3 diambil Q1. Nah, jadi data dianggap outlier jika nilainya berada di bawah Q1 sama dengan 1,5 dikali IQR atau di atas Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nah, saya melakukan ini juga buat 3 variabel penting yaitu unit sold, unit price, dan juga total sales. Nah, setelah itu saya hitung jumlah outlier masing-masing menggunakan end row. Kemudian kita masuk ke bagian total penjualan per cabang. Nah, pada tahap ini saya menghitung performa cabang berdasarkan total penjualan. Saya mengelompokkan data berdasarkan identitas cabang, branch atau branch ID, branch city, dan juga branch label. Lalu menjumlahkan total sales dan menghitung jumlah transaksi atau N. Setelah itu hasilnya saya urutkan dari penjualan terbesar ke terkecil. Kecil. Kemudian untuk rata-rata nilai transaksi per cabang. Nah, di sini saya menghitung rata-rata nilai transaksi per cabang untuk melihat cabang mana sih yang transaksinya cenderung besar, meskipun mungkin jumlah transaksinya ya tidak paling banyak. Ini membantu membedakan cabang yang unggul karena volume transaksi dengan cabang yang unggul karena nilai transaksinya lebih tinggi. Kemudian lanjut ke total penjualan berdasarkan kategori produk. Nah, di sini juga saya menghitung kontribusi pendapatan dari setiap kategori produk. Data saya kelompokkan berdasarkan produk kategori, lalu saya jumlahkan total penjualannya dan jumlah transaksinya. Hasilnya saya urutkan dari kategori penjualan tertinggi ke terendah. Terus juga bagian tampilkan tabel, bagian ini buat nampilin tabel ringkasan doang yang sudah dibuat supaya bisa dilihat outputnya. Kayak total penjualan per cabang, rata-rata nilai transaksi per cabang, dan juga total penjualan per kategori produk. Lanjut ke bar chart dari total penjualan per cabang. Nah, di tahap ini juga saya memvisualisasikan total penjualan tiap cabang dengan bar chart. Saya urutkan cabang berdasarkan total penjualan, lalu saya buatkan grafik batang horizontal supaya label cabang mudah dibaca. Nah, saya juga menampilkan label singkat ribu atau juta di ujung bar dan format sumbunya tetap pada rupiah.
Contohnya kayak gini. Oke. Kemudian lanjut ke bar chart buat rata-rata nilai transaksi per cabang. Grafik dari sini juga grafik ini mirip dengan grafik sebelumnya, tapi variabel yang ditampilkan adalah rata-rata nilai transaksi per cabang. Tujuannya juga buat melihat cabang mana sih yang transaksinya lebih mahal secara tipikal, bukan hanya total akumulatifnya saja. Kemudian lanjut ke bar chart total penjualan per kategori produk. Nah, pada tahap ini saya memvisualisasikan kontribusi penjualan per produk kategori karena kategorinya biasanya tidak terlalu banyak. eh, Grafik horizontalnya cocok buat agar mudah dibaca. Saya menampilkan label singkat juga kayak ribu dan juta supaya angkanya tidak kepanjangan. Kemudian lanjut ke line chart tren penjualan harian. Nah, di sini saya melihat pola kita run dulu. Nah, di sini saya melihat pola penjualan dari hari ke hari. Saya kelompokkan data berdasarkan transaction date, lalu saya jumlahkan total penjualan harian. Setelah itu saya buat grafik garis atau line chart untuk melihat tren naik turun penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian lanjut ke interpretasi. Nah, di bagian interpretasi, saya mengambil cabang terbaik dan terendah berdasarkan total penjualan dari tabel sales by branch dari sini ya, dari total. Saya juga mengambil kategori produk dan terendah dari tabel sales by kategori. Setelah itu, saya susun output interpretasi singkat untuk menggunakan glue agar kalimatnya otomatis menyesuaikan hasil perhitungan, termasuk format rupiah menggunakan RP. Kayak gini. Oke. Lanjut ke kelompok unit terjual. Nah, pada tahap ini saya mengelompokkan nilai unit sold ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, tujuannya supaya bisa melihat rata-rata total penjualan berdasarkan kelompok unit yang terjual, sehingga hubungan kayak semakin banyak unit terjual, maka semakin besar total sales, biar terlihat lebih jelas. Terus lanjut ke tabel ringkasan. Nah, setelah pengelompokan dibuat, saya menyusun tabel ringkasan untuk menampilkan rata-rata total sales dan jumlah transaksi pada tiap kelompok unit. Tabel ini membantu pembacaan hasil sebelum masuk ke grafik hubungan. Kayak gini. Oke. Oh, lupa. Terus masuk ke kelompok diskon. Nah, setelah unit terjual, saya lanjut menganalisis pengaruh diskonnya. Di sini saya mengelompokkan diskon menjadi beberapa kategori, kayak tanpa diskon, diskon rendah, sedang, dan juga tinggi. Tujuannya supaya bisa dilihat agar diskon lebih besar berkaitan dengan nilai transaksi yang lebih tinggi ataupun justru berkebalikan. Oke, yang terakhir, tabel ringkasan diskon. Nah, setelah dikelompokkan, terakhir saya buat scatter plotter untuk melihat hubungan besaran diskon terhadap nilai transaksi total sales. Saya juga menambahkan garis regresi linear sebagai indikator tren. Format rupiah di sumbu Y tetap digunakan supaya nilai transaksinya mudah dibaca. Kayak gini.
Sudah, terima kasih. Ada hasil analisis 2. Oke, lanjut. Hasil analisis 2. Eksplorasi awal dan kualitas data. Yang pertama, data set telah bersih dan terstruktur. Yang kedua, tidak ditemukan data kosong atau tidak logis. Yang ketiga, distribusi nilai transaksi relatif seimbang. Yang keempat, tidak terdapat outlier berdasarkan metode EQR. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada penjualan per cabang. Surabaya, total penjualan tertinggi. Jakarta dan Bandung, kontribusi penjualan stabil. Medan, kontribusi menengah. Dan Yogyakarta, total penjualan terendah. Terdapat perbedaan kinerja penjualan antar cabang. Nah, di sini ada grafiknya. Oke, lanjut. Oke. Rata-rata nilai transaksi per cabang. Yang pertama ada Surabaya, rata-rata transaksi tertinggi. Jakarta, daya beli pelanggan tertinggi. Bandung dan Medan, transaksi stabil. Dan yang keempat yaitu Yogyakarta, rata-rata transaksi terendah, perlu strategi peningkatan nilai transaksi. Total penjualan berdasarkan kategori produk. Yang pertama kebutuhan rumah tangga, kontribusi tertinggi. Yang kedua, perlengkapan pribadi dan makanan, kontribusi seimbang. Yang ketiga, produk kebersihan dan minuman, kontribusi lebih rendah. Produk kebutuhan rutin menjadi sumber pendapatan utama. Kinerja administrasi cabang. Yang pertama, Surabaya, kinerja administrasi terbaik. Yang kedua, Jakarta, kinerja baik dan konsisten. Yang ketiga, Bandung dan Medan, cukup efektif. Yang keempat, Yogyakarta, perlu evaluasi lanjutan. Kinerja dipengaruhi oleh total penjualan dan nilai transaksi. Efisiensi berdasarkan kategori penjualan. Yang pertama, kebutuhan rumah tangga paling efisien. Yang kedua, perlengkapan pribadi dan makanan cukup optimal. Yang ketiga, produk kebersihan dan minuman perlu strategi tambahan. Efisiensi terlihat dari kontribusi penjualan. Selanjutnya ada hubungan unit terjual dan total penjualan. Yang pertama terdapat hubungan positif. Yang kedua, semakin banyak unit terjual, penjualan meningkat. Yang ketiga, volume penjualan menjadi faktor utama pendapatan. Next. Oke, selanjutnya hubungan diskon dan nilai transaksi. Yang pertama, hubungan tidak terlalu kuat. Yang kedua, diskon tidak selalu meningkatkan nilai transaksi. Yang ketiga, penjualan cenderung stabil pada berbagai tingkat diskon. Analisis lanjutan. Cabang terbaik yaitu Surabaya, ya. Yang kedua, cabang terendah yaitu Yogyakarta. Yang ketiga, kategori dengan kontribusi terbesar adalah kebutuhan rumah tangga. Rekomendasi administratif. Yang pertama, jika dijadikan Surabaya sebagai benchmark cabang lain. Yang kedua, evaluasi strategi penjualan cabang Yogyakarta. Yang ketiga, prioritaskan kategori produk unggulan. Yang keempat, optimalkan kategori dengan kontribusi rendah. Yang kelima, terapkan diskon secara selektif dan berbasis data. Eksplorasi awal dan kualitas data. Yang pertama, dataset telah bersih dan terstruktur. Yang kedua, tidak ditemukan data kosong atau tidak logis. Yang ketiga, distribusi nilai transaksi relatif seimbang. Yang keempat, tidak terdapat outlier berdasarkan metode EQR. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.